wajar atau justru bahaya? Karena kalau misalkan burnout itu dibiarkan, itu bisa menimbulkan beberapa gejala seperti depresi. Kenapa ya? Kok justru yang banyaknya mengalami burnout itu di usia 20-an? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yosikmatul Fitri dan rekan saya Dea Arianti. Kami dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Salam kenal dan selamat datang di podcast kami. Kami berdua akan membahas sedikit mengenai suatu hal yang dekat sekali dengan anak muda, yaitu burnout di usia 20 tahunan. Yang menjadi pertanyaannya nih, itu wajar atau justru bahaya? Yuk kita kupas tuntas dan pastikan tidak ada cuplikan yang terlewatkan ya. Ya, betul sekali Teosi. Karena sebenarnya saya juga sering mendengarkan curhatan-curhatan nih dari beberapa anak muda yang dimana mereka itu mengalami kehidupan yang sangat capek gitu. Kayak dunia itu tuh capek banget gitu. Oke, nah jadi tadi di awal kita udah ngebahas sedikit mengenai burnout di usia 20-an. Jadi sebenarnya burnout itu apa sih Teh? Jadi burnout itu adalah kondisi di mana tubuh kita itu mengalami sebuah kelelahan fisik, mental, emosional, yang dimana itu tuh jadi sebuah hal yang berkepanjangan. Tapi si capeknya itu bukan cuma capek seharian Teh, tapi capek yang dimana kondisi tubuhnya itu kita kayak merasa bingung, kayak kita kelelahan. Jadi kayak hal-hal yang menurut bukan capek pada umumnya lah. Oke, nah kenapa ya? Kok justru yang banyaknya mengalami burnout itu di usia 20-an? Ya, karena di umur-umur 20-an itu adalah umur-umur di mana banyak hal yang kita pikirkan Teh. Contohnya di umur-umur 20-an itu kayak kita itu sedang berada di tahap transisi, di mana banyak banget umur-umur 20-an yang memasuki tahap kerja, kuliah, terus juga zaman-zaman sekarang tuh kan zaman-zamannya media sosial ya. Jadi zaman-zamannya di mana diri kita itu membandingkan dengan standar media sosial. Banyak banget orang yang di umur 20-an itu, apalagi zaman-zaman sekarang ya, itu mereka membandingkan diri mereka dengan standar media sosial. Nah, hal itu tuh yang bisa, jadi banyak hal yang masuk ke dalam otak-otak mereka. Jadi kayak dari keluarga, ekspektasi keluarga, itu tuh kayak banyak banget yang mereka pikirkan, jadinya kayak bikin mereka itu down gitu. Nah, sebagai kita mungkin ada beberapa orang juga yang belum tahu bagaimana tanda-tandanya apabila terkena burnout, itu apa aja? Iya, kita bahas buat tanda-tanda ya Teh ya. Yang pertama itu dari segi fisik. Kalau dari segi fisik itu yang pertama itu kita mudah sakit Teh. Kita mudah sakit, terus mudah lelah. Yang kedua dari segi emosional. Segi emosional yang dimana kita tuh kayak lebih mudah banget buat sensitif lah terhadap semua orang. Kita mudah capek, mudah marah gitu. Terus yang ketiga itu mungkin kita tahapnya tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Jadi kayak kita itu merasa bahwasannya di kehidupan dia tuh merasa dirinya tuh sendirian gitu. Tahap-tahap burnout itu biasanya seperti itu sih yang mungkin saya tahu. Jika dibiarkan nih, tandanya tadi kelelahan fisik misalkan ya. Nah itu kalau misalkan dibiarkan akan berdampaknya seperti apa? Kalau misalkan untuk dampak tersendiri ya Teh ya, sebenarnya ada beberapa dampak yang mungkin terjadi ketika kita membiarkan hal itu terjadi. Yang pertama itu dampak dari segi mental. Karena kalau misalkan burnout itu dibiarkan, itu bisa menimbulkan beberapa gejala seperti depresi, anxiety, dan kalau misalkan hal itu sudah terjadi, itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Itu benar-benar harus ditangani lah intinya. Itu dampak paling besar mungkin ya kalau misalkan di usia-usia anak muda itu depresi itu dampak yang paling harus ditolong banget gitu Teh.
Oke, ternyata cukup mengerikan ya Iya, dampaknya betul. jika dibiarkan. Iya. Nah, mungkin kita bisa mengatasinya. Iya, betul. Akan seperti apa cara mengatasinya? Oke, untuk cara mengatasinya tersendiri itu yang pertama kita harus tahu dulu nih kalau misalkan kita itu terkena burnout. Jadi kita harus tahu tanda-tanda kalau misalkan kita terkena burnout, itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus menjaga pola hidup sehat. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat. Lanjut ke kita itu harus janganlah membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan standar-standar media sosial lah gitu. Jadi kita harus mengurangi untuk membandingkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Terus juga kita harus bisa bilang kata tidak. Di kata tidak ini bukan berarti kita harus menolak semua hal ya Teh ya, tetapi kayak kita harus bilang tidak untuk hal-hal yang mungkin tidak harus kita lakukan. Contohnya jika memang hal itu tidak harus kita lakukan dan mungkin kita bisa melakukan hal lain, kita bisa bilang tidak untuk kata itu. Mungkin seperti itu. Oke, kalau begitu kita ngejawab pertanyaan yang di awal tadi itu. Oke, boleh, Itu boleh. normal atau justru bahaya jika terkena burnout di usia 20-an? Oke, kalau misalkan untuk burnout-nya tersendiri itu nggak normal ya Teh ya, tapi untuk normalnya itu mungkin kalau misalkan untuk sekelas capek itu mungkin normal, karena setiap orang juga itu kan pasti memiliki capek ya. Maksudnya setiap orang itu pasti punya kelelahan gitu. Tapi kalau misalkan untuk burnout yang malah berkelanjutan seperti susah tidur, terus kehilangan fokus, segala macam, bahkan melakukan hal-hal yang dulunya kita lakuin terus sekarang kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, itu yang berbahaya. Oke, jadi ternyata burnout di usia 20-an itu normal dialami oleh seseorang karena Iya. mungkin fase hidupnya itu kan berbeda-beda Iya, gitu ya. betul. Tingkat kesusahannya itu atau Iya. tingkat kestresannya itu berbeda-beda. Nah, betul tapi jangan terlalu dibiarkan juga karena tadi dampaknya sangat negatif untuk Iya. kedepannya. Kayak gitu ya, Teh. Iya, betul sekali Teh Yosi. Oke, ada kalanya kita perlu mengontrol diri agar tidak berdampak negatif untuk kesehatan yang di masa akan datang, kayak gitu. Iya. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau kamu lagi ngerasain burnout, ingat satu hal, kamu gak sendirian dan kamu gak harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu sekaligus. Usia 20-an memang penuh tekanan dan juga banyak kesempatan untuk lebih mengenal diri lebih dalam, membangun batasan sehat, dan memberi ruang untuk rehat. Kayak gitu. Iya, betul sekali Teh Yosi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Semoga obrolan kami tadi bisa menjadi pegangan kecil untuk hari-hari kalian. Jangan lupa jaga diri, jaga pikiran, dan jaga semangatmu. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Stay kind, stay well to yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.